Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian perkembangan anak yang telah saya lakukan dalam beberapa waktu belakangan ini. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ira Nirwana, NIM D01190021, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Adapun tujuan dari penelitian saya ini yaitu untuk mendapatkan gambaran perkembangan psikologis yang terjadi pada anak-anak usia 4 tahun terkait dengan aspek perkembangan kognitif, motorik, sosial emosi, dan bahasa. Di samping itu, penelitian ini bertujuan agar penulis dan pembaca bisa lebih mengetahui dan memahami perilaku yang terjadi pada anak usia 4 tahun. Dengan ini, penulis dan pembaca lebih mudah untuk mengenali objek perilaku dan karakteristik yang terdapat pada anak tersebut. Adapun metode yang saya pakai adalah metode observasi, merupakan metode yang lebih spesifik untuk meneliti tugas perkembangan seorang anak. Tingkah laku individu akan diamati secara langsung untuk mendapatkan data berupa perkembangan psikologis anak selama proses pertumbuhan. Subjek penilaian yaitu kemampuan anak tersebut berbahasa, kemampuan terhadap motorik anak, kemampuan anak mengelola emosinya. Kita masuk ke identitas anak. Nama lamaran YN, usia 4 tahun, anak kedua dari 2 bersaudara. Penelitian pertama pada Sabtu 18 April 2020, anak masih lambat dalam proses berbahasa, ia berbicara masih kurang jelas dan kaku. Anak mengalami proses perubahan emosi yang cukup signifikan, terkadang anak ini mudah marah dan mudah menangis dalam waktu yang singkat. Perkembangan motorik kasar pada anak ini masih lemah, karena pada saat ia sedang berlari, masih sering terjatuh. Penelitian kedua pada Sabtu 16 Mei 2020, sama halnya dengan penelitian pertama, anak ini masih pasif dalam proses berbicara atau berkomunikasi. Untuk perkembangan emosinya hampir sama dengan penelitian pertama, anak ini masih belum bisa mengontrol emosinya. Pada penelitian kali ini, saya melihat anak ini sering melompat-lompat dari kursi. Penelitian ketiga pada Sabtu 20 Juni 2020. Pada penelitian ketiga, anak ini mengalami progresi sedikit, yaitu kemampuan mengucapkan kata-kata lebih meningkat, walaupun belum terlalu jelas. Pada penelitian ketiga ini, anak ini menunjukkan sikap kemandiriannya, yaitu pada saat ibunya ingin mengenakan pakaian YN, anak ini tidak mau dan mengenakan pakaiannya sendiri. Pada penelitian ketiga ini, saya melihat anak ini sangat senang berlari-lari. Penelitian keempat, yaitu penelitian terakhir pada Sabtu 4 Juli 2020, anak ini mengalami progres, yaitu kemampuan anak itu mengucapkan kata-kata lebih sedikit jelas dan mengucapkan kalimat juga lebih meningkat walaupun tidak teratur. Pertemuan kali ini anak sangat lebih aktif dan ceria. Pertemuan keempat ini anak sangat senang bermain. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian kali ini adalah berbahasa tidak dapat dipisahkan dengan berbicara dan berpikir. Secara tidak disadari, ketika orang berbicara selalu menggunakan pengetahuan bahasanya dan pikirannya. Kegiatan seperti bermain, berlari, melompat, dan menulis juga mempengaruhi perkembangan motorik anak. Pada usia 4 tahun, perkembangan emosi anak tidak stabil. Dan saran untuk orang tua adalah perlunya perhatian, pengarahan, dan dukungan terhadap perkembangan perilaku anak. Mengapa? Karena orang tualah yang pertama kali menjadi acuan di mana anak pertama kali melihat dan meniru apa yang orang